selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kembali kami hadir di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kesayangan kita Miracle. Pada malam hari ini narasumber kami adalah seorang anak Tuhan. Lahir dari keluarga sederhana, dibesarkan dengan kesederhanaan, tetapi hari ini berkat Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Bapak Hotner Tanjung dan Ibu Boru Siagian. Dan saya sekarang ada di rumah, di kediaman mereka. Dan kita berbincang-bincang malam ini. Baik, selamat malam Pak Tanjung dan Ibu. Selamat malam Pak. Bagaimana, apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, luar biasa ya. Ini apa namanya, saya melihat luar biasa kasih setia Tuhan yang Bapak Ibu rasakan ya. Baik, sebelum kita berbicara ini panjang lebar kasih Tuhan, berkat Tuhan bagi Pak Tanjung dan Ibu, diberi kesempatan sama Tuhan mengelola sejumlah berkat. Siapa sebenarnya seorang Tanjung di masa lalu? Baik, terima kasih Pak. Saya akan ceritakan kilas balik dari kehidupan saya. Saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya dan tidak memiliki apa-apa. Tapi saya bersyukur karena dari dulu saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu senantiasa tidak pernah terlepas dari kehidupan saya. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, tepatnya di daerah kampung kami namanya Seisitorus, di Kabupaten Labuhan Batu atau Rantau Prapat. Oke. Saya merantau ke Tanjung Enim itu di tahun 2001. Dan kondisi Tanjung Enim masih terasa sangat sepi, tidak seperti sekarang ini. Sebelum ke Tanjung Enim, Bapak lahir di desa apa tadi? Kalau saya asli kelahiran dari Kisaran. Oh, Kisaran. Nah, umur saya 1 tahun, saya dibawa oleh orang tua. Karena orang tua pada waktu itu berusaha buat tempat tinggal yang baru, itu namanya Seisitorus. Oke, merantau ke sana lah. Merantau ke sana. Dan tadinya Bapak seorang pekerja di perusahaan BUMN PTP, namun karena beliau tertarik karena orang pada waktu itu berbondong-bondong untuk mengambil lahan, pembukaan lahan. Pembukaan lahan baru. Iya, pembukaan lahan baru. Dan kemudian saat saya umur 1 tahun, saya dibawa ke sana, daerah Seisitorus. Tidak lama setelah, saya tidak banyak mengenang kenangan dengan orang tua saya, bapak saya, karena pada waktu itu dia mengalami sakit penyakit selama 14 tahun. Wow. Dan apa yang ada pada waktu itu untuk mengobati orang tua habis semua. Habis benar-benar, kami terpuruk pada waktu itu. Di saat saya SD kelas 6, orang tua saya meninggal di SMP saya. Tapi pada saat saya sekolah dasar, saya sekolah di kampung, ditinggal bersama orang tua. Tetapi setelah di SMP saya ke Aik Nabara, di sana saya sekolah. Saya berjuang karena kami keluarga dari miskin yang tidak bisa sekolah, tapi saya punya itikad. Tekad harus sekolah. Pengalaman saya pada waktu kecil itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Di saat SMP saya, puji Tuhan, saya dikelilingi dan diberikan Tuhan orang-orang yang terbaik untuk melindungi saya, untuk memberikan, bisa saya katakan, kehidupan. Pendidikan saya selama SMP saya disekolahkan buat almarhum Tulang Dongoran dan Tulang Baru Tambah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk aku. Ini akhirnya Pak Tanjung SMP itu sekolah di tempat Tulang begitu? Beliau bukan saudara saya, bukan saudara, tapi Tuhan memberikan mereka untuk saya. Mereka menyekolahkan saya. Dalam artian begini, Mang. Kendati pun saya tidak mengenal mereka, saya yakin itu rencana Tuhan semuanya. Itulah tangan Tuhan ya. Luar biasa. Jadi dari kecil saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terlepas dari hidup saya. Kehidupan saya memang sangat-sangat menyedihkan pada waktu saya dari kecil. Tapi oleh campur tangan Tuhan,
saya tidak bisa berkata-kata Mang atas apa yang dikasihkan Tuhan semuanya. Sesedih apa waktu itu masa kecil itu seperti apa pedihnya kok kayak pedih banget gitu. Pernah suatu kali saya berpikir begini ya Mang. Saya pikir kenapa sih saya dilahirkan dari keluarga yang miskin? Kenapa sih anak orang bisa disekolahkan orang tua padahal saya tidak bisa? Kenapa saya harus menjadi seperti seorang pembantu? Padahal pada waktu itu usia saya harusnya bermain menikmati kasih sayang dari orang tua. Tapi saya yang tidak mendapatkan itu. Tapi saya sadar diri Amang. Ya orang tua saya mau apa lagi? Sudah mungkin mereka berpikir bahwa mereka juga akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi pada waktu itu keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Dan itulah jalan hidup yang harus kami jalani. Suatu ketika saya berpikir, oh ini agak sedikit kurang baik saya bicarakan di sini, tapi akan saya sampaikan. Suatu ketika saya pulang sekolah di sekolah metodis, saya itu kerjanya Mang tiap hari, pokoknya semua pekerjaan rumah saya yang mengerjakan karena Nantulang itu dengan keadaan kurang sehat, memang udah bertahun-tahun anak-anaknya tidak ada tinggal sana, cuma saya yang mengurus mereka seperti orang tua saya sendiri. Apapun pekerjaan di rumah itu saya ngelakukan. Mereka beternak babi, mohon maaf. Jadi saya yang mengurus mereka, mengurus rumah mereka, bahkan mengurus ternak mereka saya. Jadi suatu ketika saya mengambil makanan peliharaan mereka di rumah-rumah makan yang ada di sana di kota. Dan pada saat itu saya hujan. Di saat tanjakan saya menggunakan sepeda. Semua makanan ternak itu dari rumah makan itu tertumpah pada bagian tubuh saya seluruhnya, seperti seekor tikus yang masuk ke dalam got. Dan pada waktu itu saya menangis, Tuhan kenapa ini ku alami? Dan saya tinggalkan, saya pulang, dan saya disambut dengan hangat oleh tulang dongoran. Mereka tidak pernah menyebut saya Bere, tapi Amang. Dia melihat saya sudah diam, dan mereka menyambut saya dengan hangat. Tapi saya kembali bersuka cita. Oh mereka orang tua saya ternyata. Sudah jangan hiraukan itu, mandilah, siap-siaplah. Biarkanlah tak usah makan peliharaan itu malam ini. Itu yang mereka katakan pada saya. Tapi saya tetap kuat berjuang. Ya puji Tuhan, perjalanan hidup yang sangat pahit itu membuat saya lebih kuat. Wah mantap sekali. Nah lantas katakanlah pahit lah, memang begitulah namanya, tidak disekolahkan orang tua begitu ya, harus numpang di tempat orang dan lain sebagainya. Akhirnya bisa lulus sampai tingkat SLTA. Iya puji Tuhan, pada waktu Bapak meninggal di saat saya EPTA pada waktu itu, memang tulang itu juga akan menyatakan kepada guru saya bahwa saya akan disekolahkan sampai SMA. Tapi pada waktu itu abang saya ada di kota Medan. Beliau bilang saya sanggup menyekolahkan dan kamu harus tinggal sama saya. Dan kemudian saya sekolah di STM Immanuel Medan yang ada di Gatot Subroto. Betul, bagus itu ya. Dan puji Tuhan pada waktu itu saya bukan orang pintar, bukan. Tapi puji Tuhan saya pada waktu itu memang saya ada rasa ragu. Loh, saya ke kota besar, saya dari desa. Apa mungkin saya bisa mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru? Pada waktu semester pertama saya mendapat juara umum. Semester pertama saya mendapat juara 1 di kelas. Karena untuk juara umum itu berada pada setelah naik kelas. Dan pada waktu kelas 2 dan kelas 3 saya mendapatkan seperti yang saya sebutkan tadi, juara umum. Dan puji Tuhan saya dapat beasiswa karena saya sekolah di swasta Amang. Jadi puji Tuhan sungguh luar biasa campur tangan Tuhan. Wow, itu dia. Nah, oke. Kita itu sebuah cerita masa lalu. Nah, akhirnya sampai di Tanjung Enim. Kok bisa gitu? Sampai di Tanjung Enim, dan buat apa di kota di Tanjung Enim ini? Sebenarnya Amang begini, kalau saya berpikirnya saya datang ke Tanjung Enim bukan kebetulan. Saya tidak pernah punya pikiran ada di Tanjung Enim. Pada waktu itu saya memang selepas saya sekolah STM, ada beberapa kali saya bekerja di tempat perbengkelan karena itu sesuai dengan pendidikan yang saya emban. Tapi pada waktu itu saya kurang klop dengan pekerjaan itu. Saya tidak suka memang pada waktu itu kerja bengkel. Saya tidak suka. Nah, saya mencoba pergi ke Tanjung Balai.
Di Tanjung Balai saya mau ikut berlayar dan nelayan, tapi Tuhan berkehendak lain. Saya sudah diterima, sudah masuk di kapal, dan kemudian bosnya menyuruh saya keluar dari kapal tersebut. Ya mau tidak mau saya harus keluar karena itu perintah dari bosnya Amang. Jadi saya tidak ikut. Kemudian saya kembali lagi ke Medan. Di sana juga saya sulit mendapat pekerjaan, tapi ya puji Tuhan saya coba terus. Akhirnya saya bekerja pada waktu itu di hotel, walaupun tidak hotel berbintang, dan puji Tuhan saya bekerja di sana. Nah setelah dari sana kurang lebih setengah tahun saya bekerja, abang saya tidak setuju. Saya disuruh keluar karena menurut beliau di situ kurang baik. Akhirnya saya pergi bekerja di suatu perkebunan, itu namanya PT Haris Cip. Saya lupa juga namanya, tapi di daerah terpencil. Lupa saya nama PT-nya itu. Di sana saya melihat bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Jadi saya selepas pulang kerja dari perkebunan, saya melihat kok mereka ini tidak ada yang bisa membaca. Pada akhirnya malam hari saya mengajari mereka membaca. Itu memang sejak awal itu sudah ada selalu niat untuk berguna ya. Iya, emang benar. Saya pikir ya hanya untuk baca tulis saya akan mampulah mengajari mereka. Pada waktu itu memang di daerah itu sangat jauh dari kota. Jadi kita menggunakan arang. Arang itu terbuat dari kayu yang dibakar, Amang. Karena kita mau cari kapur di mana gitu kan. Jadi saya ajari mereka. Ya puji Tuhan mereka cepat sekali meresponnya. Dan mereka langsung bisa baca. Nah pihak perusahaan menawarkan untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Karena mereka ada sekolah memang jauh dari tempat camp. Kalau di sana dibilang barak. Nah saya kurang tertarik, Amang, pada waktu itu. Karena saya pikir saya mengaku saya tidak punya sekolah. Bahkan SD pun saya tidak tamat. Saya nyatakan begitu supaya saya jangan terus menerus dipanggil oleh perusahaan. Dan memang pada akhirnya saya tidak menerima. Dan kemudian saya pulang sebentar ke kampung. Memang saya karena dari kecil saya sudah biasa jauh dari orang tua. Saya jarang pulang, Amang. Jarang sekali. Bukan berarti saya lupa dengan orang tua. Nah begitu saya sampai di kampung, ada tulang saya. Dia tahu bahwa saya bekerja di perusahaan kelapa sawit. Dan mereka marah pada waktu itu. Dia bilang kamu harus pergi ke Tanjung Enim. Di sana ada tantemu. Amang mungkin kenal dengan beliau, Amang Punguan Manurung. Itu tante saya. Dan saya tidak mau menerima pada waktu itu. Tapi entah kenapa opung saya yang datangin. Dia bilang, opung bilang harus pergi ke sana. Dan saya waktu itu tidak mau ikut ke sini karena kenapa? Saya tidak mau dekat dengan keluarga. Ya mungkin ada sesuatu hal yang menjadi alasan saya secara pribadi. Namun Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan, ya harus berangkat. Akhirnya sampailah ke Tanjung Enim. Akhirnya saya berangkat ke Tanjung Enim. Bekerja di satu bengkel. Iya betul, Amang. Milik bos saya, Pak Josmar Silaban, yang sekarang menjadi kakak ipar saya sendiri. Nah sekarang saya mau bertanya dengan ibu. Kenapa mau menikah dengan Pak Tanjung yang waktu itu hanya seorang karyawan sederhana ya? Kira-kira apa yang mendasari ibu mau sama Pak Tanjung? Waktu itu saya pertama kali main ke rumah abang. Jadi waktu itu aku masih cuti, masih kerja di Jakarta. Jadi cuti di minggu ya Pak ya, di minggu. Jadi aku main ke rumah, ke bengkel. Jadi kulihat kok ada orang baik pikiran saya Pak ya. Jadi kataku sama abang, itu siapa Bang? Kataku, karyawan. Kata. Orang mana? Orang tante berapa katanya. Jadi ngomong sama abang, Bang, coba dulu lihat siapa, kataku kan. Jadi kata abang, baik katanya. Jadi pas kami kenalan bulan 2, bulan 3, bulan 5,
langsung ngomongin sama bapaknya, yuk kita berumah tangga baik. Karena selama aku dekat sama dia agak baik orangnya. Karena waktu itu aku belum memandang, karena di Jakarta kan aku udah pengalaman. Jadi waktu kemarin tuh, waktu di Jakarta itu aku sebenarnya mau ke Palembang itu cuma berlibur aja ke rumah kakak. Karena terus terang karena waktu dulu aku putus sama cowok. Oke, dikecewakan lah. Jadi aku menghindar. Oke. Nah, waktu dulu aku memang mau menikah, tapi dia menyewakan aku kan. Iya, jadi aku pergi ke Palembang. Oke. Nah, ketemu lah bapaknya. Saya mau tanya, seperti apa seorang Tanjung di mata seorang Boru Siagian? Sebenarnya Pak, yang mana lah ya? Kalau di mata aku sih baik, cuman agak keras. Keras ya, iya. Agak keras otaknya. Jadi pengen menang sendiri. Oke. Memang dia pekerja keras. Ya. Cuma keras kepalanya itulah. Kita tanggung-tanggung. Iya. Pengen menang sendiri. Ya. Tidak mau mengalah. Doanya. Nah, Pak Tanjung, kan Bapak telah terbiasa sakit. Ya, begitu ya. Kira-kira apalah kisah pilu Bapak selama di Tanjung Enim ini? Ya, kalau saya sih Amang banyak sekali ya. Ya kalau masalah apa yang saya rasakan tadi, seperti cerita saya pertama tadi, dari kecil itu saya sudah merasakan bahwa sakitnya hidup. Dan pada waktu, dan Amang juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan saya sendiri. Bahkan Amang sendiri yang menolong saya pada waktu saya diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu kenapa bisa terjadi? Mungkin Amang sudah lupa pada waktu itu saya ceritakan semuanya. Karena saya merasa bahwa, loh Tuhan, kok begini terus saya ya? Walaupun saya sadari bahwa semua Tuhan kerjakan bagi saya itu pasti baik. Pada waktu itu saya putus asa, kok dengan gaji seperti ini saya Tuhan. Gaji saya pada waktu itu 200.000 memang satu bulan, untuk satu bulan 200.000 rupiah. Wow. Selama 3 tahun. Tapi Tuhan cukupkan ternyata. Wow. Suatu ketika saya berpikir begini, Tuhan kok aku seperti ini, dengan keadaanku seperti ini aku tidak terima. Pada waktu itu adalah melenceng pikiran saya, bukan untuk berniat jahat, bukan, tetapi saya berpikir begini, agak saya melenceng dari jalan Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu ada dua. Saya bilang, ini rasa kecewa tadi Amang ya, Tuhan itu ada dua, satu Tuhan, satu hantu. Itu hurufnya semua sama kok. Tuhan sudah saya minta tidak dikasih juga. Ya udah, hantu tolong berikan saya. Pada waktu itu saya bicara begitu, dan seketika Tuhan kerjakan, izinkan hal yang tidak baik pada saya pada waktu itu. Saya tahu seperti Ayub sudah alamin. Saya pikir begitu saya ucapkan, tidak lama berikutnya saya lihat orang melintas. Dan saya sudah merasa ketakutan pada waktu itu. Dan benar saja pada malam itu terjadi sesuatu hal, gangguan yang diadakan oleh kuasa kegelapan. Dan pada waktu itu memang saya benar-benar takut dengan keadaan itu. Hampir sebulan saya mengalaminya, merasa ketakutan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan hambanya. Perlu kita ketahui bahwa yang memberikan konsultasi dan doa pada waktu Amang Pendeta Marlon sendiri. Dan puji Tuhan, kuasa kegelapan itu bebas dari kehidupan saya. Baik, puji Tuhan, itu pengalaman rohani. Iya, benar Amang. Nah, tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa Bapak mulai dari nol. Iya, betul. Di Tanjung ini. Iya. Dan sekarang saya tidak mengatakan Bapak konglomerat, enggak. Bapak kaya banget, enggak. Tetapi ini luar biasa.
Bapak sekarang punya bengkel, punya rumah, punya kendaraan, dan Bapak juga sudah membangun rumah orang tua. Ya puji Tuhan, memang sudah ada rumah buat orang tua yang sudah mereka bisa tempatin, dan orang tua sekarang sudah tidak ada dua-duanya. Tapi waktu Bapak membangun masih ada orang tua? Masih ada, Mang. Apa kata orang tua ketika seorang anaknya akhirnya bisa membangun rumah buat mereka? Kalau respon orang tua memang pada waktu itu mungkin dia sangat senang, Amang ya. Pada waktu itu memang rumah kami terbuat dari kayu yang sudah mau ambruk. Dan saya sangat ingat, saya sangat menghargai orang tua saya. Mulai dari saya kecil juga saya sangat menghargai. Dari sejak kecil saya dari sekolah itu, Amang, puji Tuhan memang saya dikelilingi dengan orang-orang baik. Banyak hal yang menolong tanpa saya pikirkan, banyak sekali yang menolong. Jadi pada waktu orang tua saya sudah tua, kita bangun rumah buat beliau. Dan orang bilang pada waktu itu memang pada saat engkau punya tenaga, kondisimu sangat memprihatinkan. Tetapi saat engkau sudah tidak punya tenaga, engkau punya rumah yang sudah cukup bagus untuk dihuni. Itu kata orang, dan saya ingat dengan titah kelima, dan itu saya terapkan dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kebaikan dengan orang tua itu tiada yang mustahil. Pasti Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Itu Amang. Benar-benar memberikan penghormatan melalui cara membangun rumah orang tua yang baik ya. Nah, sekarang bagaimana Pak Tanjung melihat semua yang Bapak peroleh ini? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Terima kasih, Mang. Kalau untuk apa yang dikasih Tuhan, kalau saya sih pribadi tidak merubah dengan karakter saya sendiri, tidak. Saya sadar kalau ini semua bukanlah hasil kerja keras ataupun hasil kepintaran atau kekuatan saya. Kalau kita lihat di luar sana masih banyak jauh yang lebih baik dari saya, yang jauh lebih berhasil. Saya dikatakan berhasil kalau dari kehidupan saya yang lama, ya bisa dikatakan berhasil. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain, saya bukan siapa-siapa, Amang. Jadi saya sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Kalau saya pribadi merasakan bahwa ini hanya kesempatan yang diberikan Tuhan buat saya. Bukan berarti apa yang saya miliki sekarang, ya mungkin menurut orang, wah itu sudah bagus, mungkin luar biasa. Ya. Tapi itu bukan membuat kita jadi bermegah diri atau menyombongkan diri, Amang, tidak. Itu hanya fasilitas yang dipercayakan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan saja. Ya, apa yang sudah Tuhan kasih, ya baiknya memang harus kita nikmatin. Begitu, Amang. Memang acara ini tentu kita buat agar menjadi inspirasi bahwa semiskin apapun masa lalu kita itu tidak menjadi persoalan, bahwa setiap orang punya kesempatan. Tapi bagaimana dia menghargai waktu, menghargai proses kerja. Pak Tanjung sendiri, saya mau ulangi lagi, ada proses yang menyakitkan nggak dalam perjalanan hidup Bapak setelah di Tanjung Enim ini, atau yang bisa dibagikan, yang mendidik Bapak, yang membuat Bapak menjadi seorang pejuang, begitu? Ada nggak pengalaman itu? Itu jelas memang. Saya secara pribadi, kalau saya urut-urut kehidupan saya, memang dari saya datang ke Tanjung Enim ini, memang kehidupan itu tidak langsung serta-merta kita rasakan seperti sekarang ini, Mang. Sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Ada banyak hal yang membuat aku kecewa. Tapi saya tidak menjadi kecut hati. Sekalipun orang menyakiti saya, Amang, saya tidak pernah akan membenci orang itu. Percayalah, ini sebagai kesaksian hidup, bukan hanya semata-mata ini dibuat karena YouTube ini, akhirnya kita set, bukan. Percayalah buat saudara-saudara yang di luar sana, sesakit apapun orang berbuat sama kita, jangan pernah membalaskan dengan kutukan ataupun hasutan, tetapi berdoalah buat mereka. Dan itu saya lakukan, Amang. Saya, tidak saya akan ungkap di sini. Tidak boleh menyebut nama. Tidak apa-apa. Ini sebuah pembelajaran yang membuat mental pribadi Pak Tanjung makin kuat. Itu ya, apa betul. itu? Saya memang sangat sakit. Saya alamin. Sangat sakit, luar biasa. Saya alami semenjak saya ada di Tanjung Enim ini. Tapi saya tidak membalaskannya. Saya berdoa, Tuhan berkati dia dengan segala kebaikanmu, dengan kekayaan ataupun
kewibawaan berikan padanya. Karena aku percaya dengan saya berdoa begitu Tuhan akan balaskan berlipat-lipat ganda dari apa yang sudah yang lalu, yang mungkin menurut saya, menurut hemat saya harusnya menjadi milik bagian saya, ternyata itu bukan milik saya. Dan saya yakin itu rencana Tuhan. Dan saya pada waktu merasakan lagi luar biasa penyertaan Tuhan itu, di saat kita buka usaha, belum ada barang sama sekali, tetapi orang sudah pada antri di depan kontrakan kita pada waktu itu. Pada waktu itu masih mengontrak. Ya puji Tuhan, saya pikir ini Tuhan gimana? Akhirnya saya beli dulu barang dari tempat lain pada waktu itu. Dan puji Tuhan mereka mau antri, emang menunggu sampai barangnya datang. Karena memang pada waktu saya buka usaha, ada memang Tuhan izinkan teman saya orang Chinese dari Jambi yang rela membantu saya dengan modal yang sangat-sangat cukup besar pada waktu untuk kapasitas saya, Mang ya. Mereka memberikan modal tanpa ada saya miliki aset apapun pada waktu itu. Dan puji Tuhan, perkembangannya sungguh luar biasa. Dan saya berpikir begini, memang kalau sudah Tuhan yang buka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan sudah tutup, tak ada seorang pun bisa buka. Itu yang saya yakin ya, Mang. Jadi memang saya selalu berdoa, dan pada waktu itu ibunya sempat mengatakan pada saya bahwa saya gila. Karena setiap saya melintas di jalan, saya akan pasti lepas berkat buat orang. Tuhan berkati masyarakat Tanjung Enim, Muara Enim dengan segala kebaikanmu, dengan segala kekayaan, limpahkan bagi mereka. Saya berpikirnya begini, memang kalau masyarakat Tanjung Enim, Muara Enim itu kaya, saya pasti dapat imbasnya, mereka akan perbaiki mobilnya, begitu. Mereka akan belanja variasi, begitu. Jadi saya berdoa buat seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim, bahkan dimanapun mereka berada, berkat Tuhan tercurah bagi mereka, dan kita juga akan menikmatinya juga, begitu, Mang. Jadi saya tidak pernah hanya berdoa buat saya, kendati pun memang saya tetap akan berdoa buat keluarga saya, Mang, begitu. Pak Tanjung dari karyawan sekarang punya bengkel servis ya. Bengkel servis. Karyawan berapa sekarang? Sekarang 5, Mang. Karyawan 5. Sudah punya rumah, punya beberapa kendaraan, punya aset beberapa di tempat lain. Itu pernah enggak menghitung berkat Tuhan itu secara tiba-tiba Pak Tanjung diam dan seolah-olah menghadap Tuhan. Tuhan, saya tidak pernah membayangkan seorang Tanjung yang memelihara ternak B2, cari makan, sekolah harus menumpang di tempat orang, tiba-tiba seorang di usia yang masih muda, Tuhan sudah percayakan. Pernah nggak duduk termenung, menghadap Tuhan dan mengatakan terima kasih Tuhan? Ya itu sudah pasti, Amang, karena seperti saya sebutkan tadi, kalau Tuhan sudah buka, tak ada satu orang pun yang bisa menutup tadi. Itu memang prinsip dalam hidup saya. Jadi apapun, seberapapun yang Tuhan beri, saya tidak akan bermegah diri, tidak. Saya tetap akan bersyukur. Saya tahu Tuhan ini Tuhan yang berikan. Tapi kapanpun Tuhan mau ambil, seketika pun bisa Tuhan lakukan. Makanya saya cukup tidak pernah merasa bangga dengan apa yang saya miliki. Emang tidak saya merasa bangga. Tetapi saya bangga punya Tuhan yang senantiasa memberikan apa yang tak pernah saya pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saya yang selalu menyembah Dia dari kecil, Amang. Begitu kira-kira. Oke, saya sekarang bertanya sama Ibu deh. Ibu Siagian, saya bertanya sama Ibu. Ibu Siagian, bagaimana Ibu melihat berkat Tuhan ini dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kan masih ya usia belum menengah, masih 40-an ya. 40-an ini sudah dikasih Tuhan, dipercayakan berkat untuk kita. Ukuran Tanjung Enim ini kan bukan soal besarnya, tetapi tadi dikatakan dibanding dulu dengan sekarang, kan begitu. Tuhan percayakan. Ibu bagaimana melihat berkat Tuhan ini bagi keluarga? Kalau dipikir-pikir pada dari dulu, emang nggak terpikir emang, Pak. Dari dulu emang, dari mulai kami kerja dari Palaban dulu, emang kami tidak terpikir. Kami cuma modal 20 juta. Nah, jadi modal kami dulu modal pas-pasan. Jadi sebenarnya dulu itu bapaknya udah mau, jadi ngomongin.
Yang mana kalau kita buka usaha sendiri. Oke. Jadi datang bapaknya, kau ada duit enggak katanya. Ada, dikit, kataku kan. Ayo, tapi enggak enak kata dia kan. Karena dia mungkin merasa bahwa dia tuh Masih jadi orang ya? masih kakak saya sendiri. Oke. Jadi aku terterang Pak, karena aku lihat aku udah punya anak, kok seperti ini. Oke, mau pengen maju, pengen apa namanya lebih Pengen berkembang. Semua orang punya Ya. keinginan begitu ya. Jadi Oke. aku berpikir aku udah punya anak. Nanti kalau misalnya ya gini terus, Oke. mungkin anak aku udah bisa sekolah. Jadi aku nekat, Nekat. ayo kita buka sendiri walaupun cuma modal 20 juta. Jadi kami ngontrak dulu Pak. Oke. Pas kami ngontrak 20 juta, puji Tuhan waktu itu yang punya kontrakan menaikkannya jadi 30. Jadi itulah jalan Tuhan itu ya. Jalan Tuhan itulah itu. Jadi dulu itu aku beli tanah. Jadi aku beli tanah, pas itu udah kira-kira 3 bulan apa 4 bulan tuh kami udah habis kontrakan emang. Jadi ngomong sama bapaknya, kita bangun aja katanya. Kau punya duit dari mana? Ada. Kataku kan. Jadi kami bangun, puji Tuhan Pak. Jadi kami bersyukur Nian, bersyukur karena Tuhan sudah memberi keberkat sama kami. Dan kami juga, aku juga terus terang, aku tidak terpikir sampai segininya. Luar biasa. Sekarang saya ke Pak Tanjung lagi. Betapa melihat. Tapi bagaimanapun juga dalam rumah tangga memang pasti ada perbedaannya. Kata orang up and down katanya. Artinya pasang surut dalam perjalanan rumah tangga itu selalu ada begitu ya. Tapi sampai sekarang aman-aman kan Pak Tanjung? Aman-aman. Bagaimana rahasianya supaya pasti ada kadang-kadang perbedaan menghitung uang atau siapa yang lebih yang lebih berkompeten menghitung menyimpan semua berkat Bapak dan Ibu? Ibu ya kali ya. Ibu lebih teliti ya. Ya kalau saya memang kalau masalah keuangan terus terang saya tidak pernah pegang. Saya percayakan sepenuhnya untuk beliau. Memang saya tidak pernah sama sekali karena memang saya itu orangnya sedikit agak bukan boros sih, kayak mana bilangnya. Saya tidak tahu emang kenapa ini. Kalau saya punya uang itu pasti ada pengeluarannya tanpa terduga. Biasanya untuk apa? Untuk ngasih-ngasih atau terlalu royal ngasih-ngasih orang. Tapi mungkin karena itulah dia diberkati. Jadi sekarang ibu yang memanage ya. Dari awal begitu emang. Pantas ya lebih cepat ya karena ibu-ibu mungkin ya. Apa biasanya yang persoalan rumah tangga itu biasanya apa? Tentang uang atau apa biasanya kalau dalam persoalan rumah tangga? Kalau saya pribadi kalau uang saya tidak pernah curigakan, tidak pernah. Itu urusan dia. Kalau seandainya pun masalah keuangan seandainya merasa berkurang, kalau dia pusing sendiri. Saya tidak mau pusing emang. Saya pikir saya dulu siapa begitu. 100% yang mengurus keuangan seluruhnya. Iya betul emang. Karena saya kan memang dari kecilnya memang susah, udah biasa hidup susah. Jadi kalaupun tidak ada uang itu no problem with me. Kalau dia jadi berpikiran, that's your problem. Jadi tidak. Benar-benar saya emang bukannya saya buat-buat. Memang kalau masalah uang saya tidak pernah mencintai uang. Tapi suka uang iya. Tapi saya tidak pernah mencintai uang, tidak pernah. Dan saya tidak akan pernah mau, karena itu akan mengakibatkan banyak hal. Bisa aja ribut di keluarga hanya gara-gara uang. Kalau misalkan dia mau beli sesuatu apapun itu silahkan saja, itu uang kamu. Saya bekerja untuk keluarga, begitu aja Mang. Pemirsa, ini saya pikir rahasia yang perlu dikembangkan, bahwa kepercayaan pada istri ya luar biasa. Saya turut bangga dengan Pak Tanjung yang benar-benar tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa, waduh, saya nggak pegang apa-apa gitu. Semua istri yang pegang nggak pernah terlintas begitu ya.
Saya tidak pernah terpikir seperti Amang, tapi mohon maaf ini bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Bukan merasa saya orang baik, bukan. Saya bukan orang baik. Tapi kalau saya, Amang, kalau misalkan ada berkat di tangan saya, entah kenapa Tuhan yang suruh, saya tidak tahu. Tapi kalau saya ungkapkan di sini kan seakan-akan saya pamer begitu ya. Itu pasti ada aja Tuhan suruh orang untuk meminta dari saya, dan saya tidak bisa menolak begitu. Dan saya tidak bisa menolak, Amang. Entah kenapa itu memang karakter saya gitu kan. Jadi setiap ada, kasih aja. Sudah pasti, Amang. Dan Tuhan akan kirimkan orang memintanya, walaupun itu kadang-kadang saya tidak kenal. Ini kesaksian hidup saya. Jadi ada suatu kali kebetulan memang usaha kita itu persis dengan TK. Kemudian ada ibu-ibu membawa anaknya 3. Dia menangis. Ini saya buka aja rahasia buat mamanya. Pada waktu itu saya ada simpan 1 juta. Saya pikir ini nanti kalau misalkan saya suatu hal mau belanja untuk bengkel kan bisa, Amang, gitu kan. Di lain barang yang sudah tersedia. Kebetulan ibu itu menangis dan guru-guru di sana manggil saya. Loh, ada apa gitu? Mereka bilang, Pak Tanjung tolong bantu ini. Kenapa, Bu? Itu pagi loh, Pak, belum ada masuk kan? Tapi ya Tuhan sudah siapkan gitu kan. Dan saya merasa, oh ini orang kenapa? Saya lihat anaknya menangis, tolong Pak dibantu. Saya kasihkan seluruhnya buat mereka. Ya walaupun mereka sebenarnya pada akhirnya saya tahu mereka berbohong. Padahal saya ke pasar, saya jumpa di sana. Tapi saya bukan menuntut, oh kamu begini, enggak. Sudah memang berkat dia itu Tuhan kasih, sudah saya ikhlasin aja begitu. Jadi hal-hal seperti ini, tapi mohon maaf bagi pemirsa dimanapun Anda berada, bukan bermaksud saya menunjukkan seorang baik, bukan. Tapi itulah tadi saya sudah bilang, itu mungkin rencana Tuhan semua. Apapun keberadaan orang itu, ya mereka lah yang tahu. Tapi itu makanya sampai hari ini memang jarang saya pegang uang begitu. Kalau ada itu sudah pasti akan ada sarananya untuk pengeluarannya. Jadi semua saya percayakan sama dia. Pemirsa, kita banyak belajar tentunya. Meski saya tahu bahwa setiap pengusaha itu memiliki cara-cara semua, sistem dalam rumah tangga mereka masing-masingnya. Kita tidak bisa memaksakan cara kita pada cara orang lain. Caranya Bapak dan Ibu Tanjung, ya cara untuk Bapak dan Ibu Tanjung. Itu yang kalian nikmati. Pak Tanjung, sekali lagi bahwa kita ini memotivasi orang bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat Pak Tanjung. Siapapun dia, di luar sana ada banyak orang yang sedang berjuang. Pak Tanjung boleh nggak menyampaikan sesuatu inspirasi atau kalimat atau apapun untuk mereka yang mungkin seperti Pak Tanjung di masa lalu. Mulai dari nol, mulai dari bawah, mengalami proses yang sangat sulit. Bapak Tanjung mau menyampaikan apa? Silahkan. Baik Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang saya katakan tadi, mungkin aku bukanlah orang yang baik, tetapi ini suatu kesaksian hidup yang saya rasakan sendiri. Dari kecil saya memang susah, dan puji Tuhan, Tuhan ubah semua menjadi lebih baik. Saya sekedar memberikan motivasi hidup. Jadi bagi para pekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan giat. Bagi karyawan, ya bekerjalah selayaknya karyawan. Dan bagi para pemilik usaha, ya perhatikan karyawannya. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa kejujuran adalah hal yang utama. Jangan sekalipun berbohong kepada orang lain. Karena ada moto hidup saya juga, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena itu ada di Alkitab. Dan itu saya terapkan dalam hidup saya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dengan begitu mengucap syukur, Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda. Dan puji Tuhan, bisa saya rasakan pada saat ini, hidup saya, kalau menurut ukuran saya sangat diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wow, pemirsa, luar biasa. Ini benar-benar amazing. Benar-benar ada miracle dalam perjalanan, ada mujizat, ada kasih karunia dalam setiap kehidupan kita, dan terutama kehidupan Bapak dan Ibu Tanjung, dan kiranya menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kita, kesaksian di program kami Miracle pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini secara pribadi dan keluarga, kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur
melalui kesaksian yang disampaikan oleh saudara kami, keluarga kami, keluarga Pak H. Tanjung. Kami melihat bagaimana Tuhan menolong dari titik terendah. Kami juga mengenal beliau dari sebelum berkeluarga, dan usahanya sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami melihat pertolongan Tuhanlah melalui usaha, melalui doa, beliau sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami bangga mengenal sosok seorang Pak H. Tanjung dan keluarga, baik secara hubungan kami boleh bertemu, bagaimana mereka juga menjadi saksi Tuhan memberkati melalui usaha mereka. Dan doa dan harapan kami ke depan, biarlah Tuhan semakin memberkati usaha, semakin dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Dan kami melihat keluarga Pak Tanjung tidak memegahkan diri, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya kasih Tuhan melimpah bagi kita semua. Shalom.